guys, welcome back to Mind. You can mind with your mind. Yoi. Sebenarnya kita udah ngambil makanan. Udah kita sediakan. Yes, ya Igu. Ada kok nanti di footage awal-awal. Si ngotot. Biar nggak ribet aja. Iya, sih bener. Karena kita udah makan. Iya, kita udah ambil makanan. Yes. Salah satu makanan heritage di Kota Malang. Benar. Dan paling digandrungi sama anak-anak kosan di Malang. Soalnya kenapa? Karena anjrit hujan. Waduh. Goblok. Enggak, Mas. Gerimis anjing. Lanjut ya. Kenapa kita sekarang bahas makan? Karena sebagaimana manusia, dari dulu waktu kita berburu sampai meramu, semua itu hubungannya sama perut. Benar. Sampai ke kultur-kultur yang sekarang pasti hubungannya sama makanan dan juga perut. Karena kita hidup buat makan, bro. Yes. Kerja buat makan. Kerja makan. Berburu buat makan ya. Benar. Kan? Kalau sekarang kerja buat. Sebenarnya berburu dulu itu juga alasannya makan sebenarnya. Iya. Kan kerja juga kan. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Nah, kita nih lokasi shoot kita nih sekarang ada di Bakso Sayur di Jalan Bandung. Bukan, ini Jalan Jakarta dong. Ini maksudnya Jalan Jakarta. Oh ya, Jalan nih. Jakarta, sorry. Ini maksudnya Jalan Jakarta. Jadi dia ini tipikal bakso-bakso di Jawa Barat, Cil. Oh ya? Karena bakso di Jawa Barat tuh tipikal baksonya kayak gini, mie kuning, ada bihun, terus ada sayur, ada togenya. Oh, jadi di sini lengkap ya? Iya, nyebut toge kan kecambah ya. Ya. Nah, itu ada kecambahnya. Kalau di sini taunya toge itu toge gede. Waduh. Terus tipikal bakso Jawa Barat juga yang harus kita racik dulu kuahnya. Oh, jadi plain gitu dia? Iya, jadi kita harus nggak plain banget sih. Ada rasa kuah kaldunya. Kaldu lah ya. Cuman emang kita kayak garam, asin, terus kecap itu harus dicampur lagi. Beda tipikalnya sama bakso Malang. Kalau bakso Malang tuh ketika kita seruput kuahnya itu udah ada rasanya. emang paling the best sudah bakso Malang. Makanya orang-orang sekarang kan lebih suka bakso Malang kan? Iya, kebanyakan. benar. Nah, kenapa? Tanya sih, kenapa kamu ngerekomendasin tempat ini? Karena ini tuh salah satu makanan rekomendasi buat anak-anak ya salah satunya kosan ya kayak aku ya. Enggak sih, lebih ke rekomendasi anak-anak UM enggak sih? Iya karena dekat, cuman kan aku kan bukan UM tapi sering makan di sini juga. Tahu nggak kenapa? Karena kita bisa ambil mie, bihun, sayurnya sepuas kita tanpa dikenakan charge lagi. Berarti bukan karena kayak deket gitu tuh bukan ya? Bukan. Lebih karena emang semua free. Quantity. Tapi emang rasanya enak. Jadi Enak. kalau kita cari quantity dan quality ya salah satunya di bakso sayur. Terus aku mau tanya nih. Apa nih? Kayak misalnya beberapa ada tempat kayak misalnya kayak gitu-gitu ya di Kota Malang, ada nggak sih satu atau beberapa makanan sih menurutmu memorable banget? Kalau aku ya, Yes, coba awakmu. yang paling memorable menurutku adalah sego banting Caksan. Deket-deket sini juga. Sego banting Caksan. BTW kayak aku belum pernah deh makan itu. Sego banting Caksan itu di daerah Jalan Terusan Jombang. Jadi kalau dulu zaman masih ada Caksan itu udah almarhum ya. Masih zaman ada Caksan itu dia bukanya di pinggir jalan. Dia tuh modelnya kayak nasi bungkusan gitu, nasi kucing gitu, cuman emang lauknya yang beda. Apa aja lauknya? Semur tahu. Ada toge. Macam-macam. Berarti kayak lebih ke ini ya, nasi kucing lah ya. Iya, tapi udah langsung dibungkus gitu. Berapaan tuh? 3.000 satu bungkusnya. Nah, kalau dia tuh bukanya di atas Tapi jam 12 kecil. malam. Kecil dan dia bukanya di atas jam 12 malam, Cil. Oh. Nah, jadi biasa Warung pocong lah ya. benar. Yang tengah malam biasa kan anak kos kan gabut, lapar ya kan keluar. Nah, ke Caksan dulu tuh seringnya. Oh. Cuma semenjak almarhum, Rasanya jadi dia berubah. enggak, masih tetap sama karena kan istrinya ikut andil dalam memasak kan. Tapi kira ini istrinya ikut cuma membungkus-bungkus dan melempar-lempar itu. Enggak, ngelempar iya. Jadi dia tuh buka di rumahnya sekarang. Jadi harus masuk ke dalam gang, ke gang kecil lagi dan kamu ngantri di situ. Nggak bisa makan di tempat. Kalau dulu Gojek? boleh. Gojek tuh dulu sempat ada, cuman sama ibunya ditarik lagi karena alasan ribet. Karena ada biaya-biaya admin yang ya itulah Khas susahnya. ini ya, khas orang-orang dulu ya. Orang dulu. Males Males ribet. ribet. Lek misalnya kon gelem ya ayo dateng gitu-gitu lah ya. Oke. Lek aku ya. Apa tuh? Lek aku itu dari dulu selalu kena di rawon, men. Wah, rawon. Rawon, salah satu makanan Jawa Timur yang mungkin ya cuma ada di Jawa Timur aja gitu loh. Iya nggak sih? Rawon. Sebenarnya bukan ada di Jawa Timur, mungkin ada di Jawa lain. Cuman rasanya tidak seautentik Nggak Jawa Timur. nggak semedok Jawa Timur. Soalnya keluarnya kita itu kayak sesuatu hal yang padat banget gitu loh. Dan kamu ngerti nggak? Ini fun fact ya.
keluak yang ada di rawon itu sebenarnya bisa jadi racun, men. Kalau ngolahnya nggak bener. Nah, itu. Berarti kan logikanya kita kan sebenarnya makan sama menantang maut. Benar. Adrenalin. Adrenalin. Kalau di Jepang kan ada orang ini kan makan sushi fugu kan. Fugu itu apa tuh? Ikan fugu. Oh, ikan fugu yang beracun itu. Ikan beracun. Kalau kita cukup makan rawon, kita bisa seperti itu. BTW, beberapa kan itu makanan yang memang memorable buat kita ya. Dan mungkin beberapa teman-teman yang ada di sini juga, ya wes jadi memorable bisa kan loh. Lek menurutmu, beberapa kali belakangan ini kan tiba-tiba ada makanan-makanan tren sih moro-moro muncul nggak sih? Benar sekali. Ya nggak sih? Tiba-tiba banyak makanan tren, tiba-tiba banyak makanan sing kayak perasaan dulu iku makanan Dihindari. sorry banget lo ya. Aku ngomong mungkin rada kasar ya. Sampah lo iki ngono lho. Dihindari lah. Dihindari gitu loh. Tapi sekarang malah Tren. Misalnya semua sekarang tentang jeroan. Jeroan. Sego babat. Sego babat, sego paru, ya kan? Sego Madura. BTW sego Madura isinya babat, paru kayak gitu kan. Jeroan juga sih. Menurutmu, apa sih kok bisa kayak gitu? Mungkin Ngunyah ya ternyata ya. mungkin salah satunya adalah orang Indonesia itu tidak pernah bisa lepas, ini menurutku ya, Ya. tidak pernah bisa lepas dengan sambal. Dan andalan mereka itu bukan di jeroannya sebenarnya, di sambelnya salah satunya. Jadi aku nganggapnya kayak paru, babat, dan lain-lain itu hanya sekedar kondimen untuk biar kita nggak makan nasi sama sambal aja. Gitu loh. Dan kebetulan pas rasanya ketika jeroan dicampur sama sambal. Kan kalau sayur sama sambal kan enggak dong. Goreng. Jadi kan butuh sesuatu lauk yang ya kering-keringan lah, yang digoreng-goreng gitu. Oh, karena memang ini ya orang-orang Indonesia kan suka kolesterol ya kali ya. Benar sekali, makanya minyak goreng diprotes waktu naik, waktu langka. Jadi bukan orang Indonesia nggak mau ngerebus apa-apa, emang Bukan. semuanya makanannya digoreng gitu. Masalahnya kita bikin sejadi dadar jagung, direbus jadi ini kolek, Jo. Aneh gitu. Jadi ini kolek. Ya emang ada yang memang harus digoreng gitu loh. Tapi kalau menurutku ya sih, mungkin alasan kenapa kok tiba-tiba jeroan kayak gitu-gitu rame, karena sebenarnya karena sosial media juga. Maksudku gini, dulu kan orang-orang makan karena memang kebutuhan ya. Kayak misalnya aku pengen makan apa ya, makan kayak gitu loh. Aku pengen makan ya warung kayak gitu-gitu lah. Tiba-tiba muncul yang namanya mukbang. Iya nggak sih? Nah, ketika muncul mukbang, orang-orang kan makannya kotor, makannya penuh sensasi kayak gitu-gitu, apa-apa dimakan. Di situ akhirnya muncul apa-apa yang namanya sih Tren ini ya. Tren jeroan-jeroan. Menurutku dari jeroan itu akhirnya kita paham orang-orang. Sebenarnya makanan apapun dari kelas apapun, sebenarnya kita itu nggak ngelihat ini makanan orang kaya, ini makanan orang gimana, ini makanan gimana, ini makanan gimana. Iya nggak sih? Yang penting enak. Sama menarik untuk difoto. Anjing ya madeng. Ngomongin tentang jeroan nih, Zik. Ini nggak? Dulu waktu kamu kecil, selalu ono kata-kata 4 sehat 5 sempurna. Aku berani ngomong sekarang, apalagi aku sebagai anak kos-kosan ya, it's a bullshit. 4 sehat 5 sempurna itu is a bullshit buat anak kos-kosan. Anak kos-kosan sempurnanya juga 5, juga susu. Tapi another susu. Tak kasih fun fact tentang 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu dulu terinspirasi sama program di Amerika tahun 1940 kalau nggak salah. Jadi namanya itu Basic Four apa-apa gitu loh. Namanya Basic Four, yang mana itu sebenarnya juga tentang kayak ya udah kamu makanan yang bergizinya seperti apa. Cuman sekarang ternyata itu udah jadi mitos. Itu udah nggak jadi yang sesuatu yang oh ala ini loh kayak gitu, bukan udah. Karena ya itu para influencer itu kan nge-influence kita untuk, namanya influencer ya, pasti kan nge-influence kita kan, dan tren yang ada sekarang ya justru bukan makan makanan yang sehat itu gitu loh. Jadi ya Tapi makanan-makanan pedes, wow. dan Semua sambel. di pasarnya Indonesia udah Ya. pasti orang Indonesia suka pedas, suka minyak. Mayoritas lah ya. Prioritas, muka aja berminyak ya kan. Masa makanan enggak? Kayaknya mitos, emang beneran mitos ya. Apalagi ya di kota mahasiswa kayak di Malang ini, kita ngomongin 4 sehat 5 sempurna tuh, aduh. Kayak udah nggak masuk. Karena sebenarnya 4 sehat 5 sempurna itu bisa sekarang itu udah nggak masuk. Yang masuk sekarang itu prinsip apa gizi gitu loh. Pokok hidup kita yang dibenerin. Jadi kayak misalnya olahraga kita yang bener, terus kayak makanan kita pokoknya teratur, nggak ketat kayak gitu-gitulah. Makanya kan sekarang banyak cateringan juga yang nyediain kayak proteinnya berapa, kalorinya berapa. Nah trennya kan lebih ke gizi ya. Ya. Dan orang-orang sekarang juga
ngecek kesehatannya mereka ke ahli gizi langsung gitu. Benar. Karena sekarang ya orang-orang makin ero lah ya. Orang-orang makin ero gimana carane untuk hidup sehat lah ya. Bisa dibilang kayak gitu. Maksudnya untuk hidup sehat bagus, cuman ya waduh, ada kecelakaan, Bro. Bro, waktu kita syuting ada kecelakaan, Bro. Kecelakaan tunggal. Cek. Jatuh ya? Kepleset kayaknya. Lagi kenceng banget. Di Malang atau mungkin kalau nggak salah di Jakarta juga lagi rame. Itu makanan-makanan yang berbau tentang Asia-Asiaan. Iya nggak sih? Di Malang, aduh, sorry ya di pinggir jalan. Hati-hati, Bos. Hati-hati. Jadi buat yang dilihat aja untuk di Malang ini kan lagi Ya. rame juga kan makanan bertema Asia dan pasti Contohnya? rame. Salah satunya ada Vietcong. Itu Vietcong. punyanya siapa? Yang punya sate gebuk. Waduh, nggak tahu ya. Itu Itulah ya. akun IG-nya Bin Cipto. Nah, itu coba. Ada Pengyu. Pengyu. Itu di daerah Kayu Tangan. Itu kalau Dua nggak salah, legenda, ya. kolaborasinya dapat dua legenda dengan Gongcha. Gongcha. Bahkan Gongcha. Oh. Jadi ya Terus ini apa namanya? Roti-roti itu? Roti-roti Cengli. Cengli kan juga Cina-Cinaan gitu kan? Benar. Terus kalau yang udah lama di Malang tuh kayak Depot Hoklai. Oklai ya, Jadi benar-benar. Ya menurutku sih kalau kenapa ini booming di Malang ya, salah satunya ya, ada salah satunya emang Karena memang kita orang-orang udah ngerasain kalau ternyata Cina tuh baik juga ya. aku kasih es krim. Ternyata makanan Cina enak ya. Emang tapi ini bukan stereotip ya, maksudnya Iya. gimana ya, tapi banyak omongan di luar itu ketika ada satu tempat makan dan itu rame dengan orang Cina, Pasti enak. itu udah legit. Yes. Caksan itu masuk ke dalam gang, tapi Caksan itu apa? Caksan itu sego banting tadi. Oh iya, suka banting. Dia itu di dalam gang sempit. Orang tuh kalau mau parkir mobil tuh harus di jalan di luar. Cina-Cina. Harus jalan lagi. Yang ada tuh Cina-Cina. Anjir. Cece, koko. Berarti pakai ini ya, pakai celana pendek, pakai sendal jepit kan gitu kan? Aku ya pakai celana pendek. Kan itu outfitnya orang-orang mereka. Dan mereka tuh sekali beli tuh langsung 20 bungkus, 30 bungkus gitu loh. Dan ya rata-rata yang tak lihat gitu kalau ada satu tempat makan dan itu ramai dengan teman-teman Chinese itu pasti legit. enak. Dan itu terbukti. Benar. Benar terbukti. Nah, makanya mungkin kenapa? tren ini juga salah satu validasinya adalah itu karena Oh, ya. makan Asia dan gak jauh-jauh dari masakan Tiongkok ya orang udah tahu nih ngebayangin karena kan mereka kan kaya juga karena rempah-rempahnya Benar. Chinese itu. Tapi kalau menurutku juga alasannya karena siklus tren loh, Zik. Maksudku siklus tren kan orang-orang semakin kesini ya. Benar. Orang-orang makin kesini kan semakin etnik lah. Semakin etnik, semakin kembali ke etnisnya seperti apa. Nostalgia itu tidak akan pernah Mati habis ya. Jadi makan- kayak misalnya makan-makanan yang kayak gitu. Akhirnya apalagi orang-orang yang gitu kan kayak gitu kan mesti desainnya kan emang desain lama toh. Benar. Maksudnya kayak Cina-Cina yang Heritage, lama. Iya. Kayak di vintage. ya kayak gitu-gitu. Nah, itu jadi orang-orang itu datang ke sana kayak emang pingin ngerasa wiki lo vintage dan emang makanan Asia itu ya Pak yang secara rempah-rempah ya itu yang paling cocok sama Indonesia tau. Benar. Karena Dari rempah-rempahnya Indonesia. mirip-mirip. Dan yang paling penting dari semua itu selain rasa ya adalah bagus untuk difoto, bagus untuk diposting. Karena tempatnya heritage, makanannya juga estetik kan. Pantes ini ya banyak mbak lucu ya di sana ya. Padahal harus minggir-minggir, duduknya harus di bawah. Dulu kan emang mau orang-orang kan nggak mau ya. Kalau aku sih dari dulu tipikalnya kalau makanan itu enak pasti tak usahain. Ya, Apapun terlihat dari kondisinya. badanmu kan juga seperti itu. Gitu loh. Jadi ya itu tadi balik lagi ke tren ya karena kita ngomongin tren apalagi itu makanan ya. Ya dan sekarang sosial media udah ada TikTok, Yes. Instagram sudah ada videonya juga, Twitter juga ya udah lebih dari 60 karakter, Bener. ya kan. YouTube ada shortnya juga. Makin gila pokoknya. Makin gila gitu. Yes. Jadi kayak konten makanan ini ya berkembang seiring waktu ya karena tren juga gitu. Selain karena emang kan tetap meskipun itu tren yang bertahan di pasar adalah yang orang-orang tuh relate
Jadi nyantol. nyantol ya ibaratnya ya paling dekat adalah ya masakannya enak. Bener. Gitu dekat dengan lidah mereka. Bener. Gitu sesuai Dan dengan memorable. ekspektasi mereka. Dan memorable. Ya itu salah satunya karena yang dijual adalah nostalgia. Bener. Gitu. Dia orang Karena mungkin orang-orang udah bosen sama ini kan kayak keju-kejuan, mozzarella. Jadi ya makanan-makanan basic yang manis, yang pedes, yang strong kayak gitu-gitu kan. Jadi yang emang balik. Ya, kalau emang mau buat tren, menurutku tren yang tidak akan pernah mati dari dulu sampai sekarang adalah sambal. Iya. Sambal itu bisa masuk mana aja karena di Indonesia. Bener. Kemarin rame tuh sambal yang si cobeknya juga dibakar sekalian. Oh, gami gitu. Oh, gami. Sambal gami. Itu katanya dari Makassar dari mana? ya? Kalimantan. Kalimantan ya? Makanan Kalimantan. Dari Kalimantan. Karena kebetulan syuting kita ini waktu pas makan siang. Makan siang. Atau kalau anak kos kan biasa nyebutnya brunch. Karena Gabungan. dirapel. Sebenarnya dirapel, cari porsi yang paling banyak. Benar sekali. Biar sekali nggak makan malam anjing. Rekomendasi dari kita deh masing-masing deh. Oke. 3 aja deh. 3. Oke. Buat makan siang di Malang. Makan siang di Malang ya. Pertama aku pingin gulai sate yang ada di Blimbing. Apa tuh gulai sate? Gulai sate kambing di Blimbing. Itu enak. Pertama. Yang kedua mungkin kalau misalnya pingin apa namanya Chinese food si ini loh apa yang nasinya banyak banget apa Nasinya banyak banget. Apa depot apa ya? Dua Legenda. Bukan anjing Ikana. Oh, Depot Ikana yang di ini Galunggung. Galunggung Depot Ada Ikana. apa dia? Nah Depot Ikana itu juga satu recommended. Yang ketiga yang terakhir pastinya sambal bengkel deketnya UMM. Oh, UMM. Anjir. Jadi dia kan karena UMM Connection. UMM Connection. Nah, kalau aku sih 3 ya. Yes. Karena ini jadi rekomendasiku dan ini masuk salah satu rekomendasiku itu. Jadi bakso sayur dimanapun yang ada di Jalan Jakarta, Jalan Bandung, daerah sekitarnya itu semua enak. Oh dia udah bikin ini ya? Apa? Cabang dua. Bukan cabang, beda-beda yang jual, tapi temanya sama semua. temanya sama. Dan yang paling penting adalah kecapnya kecap ikan bandeng. Itu enak. Pasti berarti ini ya. Kalau misalnya minta kecap, ya. Itu bindeng. Oh bindeng. Itu kan guyonan gue. Oh iya. Itu satu ini si bakso sayur yang ada di Jalan Bandung, Jalan Jakarta itu semua enak. Dan ini kebetulan di Jalan Jakarta. Iya. Yes. Dan dekat-dekat sini juga ada juga namanya aku nyebutnya mie ayam maju mapan. Kok Karena bisa? tulisannya 5758. Oh ya? Iya, jadi Di mana sih itu? di bekasnya ini apa namanya? Legend. Oh ini. Seberangnya loteng. Iya, Nah, depannya itu ada. loteng. Ya, Jadi ya, mie ya. ayam tulisannya 5758. Nah, itu Ini kan mie ayam tapi dengan kearifan piknik itu kan? iya, karena di pinggir jalan juga kayak gini kan. Iya. Modelnya. Dan yang terakhir itu Depot Dua Legenda sih. Depot Dua Legenda. Itu kalau anak kos lagi awal bulan tuh paling enak makan di situ karena porsinya banyak, enak dan Jadi ini ya self reward ya kayak. bener kayak self reward. Iya, iya. Sekali makan kenyang dan dapat enaknya juga. Tapi gitu. bukannya ini ya Dua Legenda cuman sampai pagi doang ya? Enggak, sampai habis aja. Oh sampai habis. Tapi sekarang siang dia udah karena ada orang dalam ya, jadi bisa di calling. selain bisa di calling juga sekarang dapat info dari mereka stoknya udah mulai. Udah banyak. Oke. Jadi bisa sampai siang. Oke. Kayak gitu. Mungkin itu ya pembahasan sedikit makanan di Kota Malang dari main-main kali ya. Benar ya. Yes. Kita nantikan makan-makan berikutnya. Ya karena manusia hidup untuk makan dan kenapa kita tidak mencari makanan yang paling cocok di lidah kita? Benar sekali. Ya kita nanti cari makanan di sekitar kita lagi. Oke, Oke. see you. Bye.